Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhatimah Nurdin, mahasiswa RPL dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Ya, baik. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan bangsa kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Seperti jargon yang kita lihat di sini, jujur itu hebat. Nah, mari kita mulai dengan memahami mengapa isu ini sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jika kita melihat sejarahnya, sebelum tahun 1996, korupsi jarang dibahas secara terbuka di tingkat internasional karena dianggap sebagai isu politik yang sensitif. Namun titik balik terjadi saat Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn, menyebut korupsi sebagai kanker bagi masyarakat. Nah, di saat yang hampir bersamaan, Transparency International mulai merilis Indeks Persepsi Korupsi atau CPI sebagai tolak ukur global. Nah, selanjutnya pendekatan ekonomi dan rumus Klitgard. Kita pahami bahwa kini korupsi telah menjadi isu internasional yang melibatkan pemerintah hingga masyarakat sipil. Nah, salah satu teori yang paling terkenal adalah rumus dari Robert Klitgard, yaitu korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Artinya, korupsi terjadi jika seseorang punya kekuasaan penuh dan kebebasan memilih, namun tidak memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, maka dari itu, untuk mencegahnya, kita butuh reformasi sistem, pengawasan yang ketat, dan tentunya pendidikan kesadaran oleh masyarakat kita. Nah, selanjutnya definisi korupsi dari perspektif berbagai ahli. Perlu kita pahami, apa sih itu korupsi yang sebenarnya? Nah, kita lihat di sini. Menurut para ahli seperti Joseph S. Nye, korupsi adalah penyimpangan tugas publik demi keuntungan pribadi. John Waterbury juga menekankan hal yang sama, penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Singkatnya adalah korupsi diandalkan sebagai pengorbanan kepentingan publik demi kepentingan segelintir orang. Baik, selanjutnya teman-teman, faktor penyebab dan pencegahan. Korupsi tidak hanya menyerang sektor pemerintah, tapi kita perlu ketahui bahwa korupsi juga menyerang di berbagai sektor seperti organisasi swasta dan lain sebagainya. Faktor yang memicu adalah biasanya yaitu sistem yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan, hingga gaya hidup yang mewah. Seringkali pelaku melakukan rasionalisasi dengan berpikir, ya, korupsi adalah semua orang juga melakukannya. Inilah yang harus kita lawan dengan transparansi, akuntabilitas, serta etika integritas yang kuat. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Menurut Arnold J. Heidenheimer, berdasarkan tingkat penerimaan di masyarakat, Arnold membagi korupsi menjadi 3 bagian. Yang pertama dapat kita lihat di sini yaitu korupsi hitam. The main point is korupsi hitam ini yang jelas dikutuk oleh masyarakat dan elit global. Nah, yang kedua, korupsi abu-abu, di mana sebagian orang menganggapnya salah, namun sebagian lain mungkin masih ragu dan masih melakukannya. Yang ketiga, korupsi putih, yang sayangnya sering dianggap lumrah atau ditoleransi sehingga jarang dituntut secara serius.
Baik, selanjutnya bentuk-bentuk korupsi dalam keseharian. Ini singkat saja ya teman-teman, karena kita sedang membahas tentang pengenalan anti korupsi, jadi saya hanya membahas kulit-kulitnya saja. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk korupsi dalam keseharian. Di lapangan, korupsi muncul dalam berbagai wajah, mulai dari suap menyuap, nepotisme, hingga state capture, di mana kelompok tertentu memengaruhi kebijakan hukum demi kepentingan mereka sendiri. Nah, memahami bentuk-bentuk ini merupakan langkah awal kita untuk bisa menghindari yang namanya korupsi. Nah, selanjutnya pengukuran dan dampak global. Pernahkah kita bertanya mengapa sih kita harus peduli dengan korupsi ini? Nah, Peter Lilly mencatat bahwa perdagangan narkoba global mencapai ratusan miliar dolar. Namun, pencucian uang dari berbagai kejahatan termasuk korupsi bisa mencapai 1,5 triliun dolar atau sekitar 5% dari PDB dunia. Wah, ini adalah angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Baik, selanjutnya upaya dunia memerangi korupsi. Nah, di sini kabar baiknya teman-teman, banyak negara mulai menerapkan prinsip satu hukum untuk semua. Artinya transparansi ditingkatkan melalui pengadilan yang independen. Nah, dan peran media sebagai pengawas juga sudah bekerja, serta keterbukaan informasi publik. Nah, organisasi internasional seperti OECD dan Transparency International terus membantu memantau risiko korupsi di seluruh dunia. Nah, sebagai penutup, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi, mari kita menjadi generasi yang berani jujur, berani menolak curang, dan membangun negeri dengan integritas tinggi. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan ingat jargon kita apa? Jujur itu hebat. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah sedikit pengenalan tentang pendidikan anti korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.